Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah dan juga para akhwat, para admin, para musyrif dan juga para koordinator. Masih membahas tentang orang-orang yang wajib kita hormati. Setelah sebelumnya di antaranya adalah para sahabat Nabi SAW. Maka di antara yang harus kita hormati adalah para tabi'in. Thalithan, yang ketiga adalah at-tabi'una lahum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat dengan baik. Minat tabi'in alladzina adraku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in yang mereka telah mendapatkan, menemui zamannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtadau bihadihim, dan mendapatkan petunjuk dengan petunjuk mereka, yaitu meniru petunjuk mereka. Mithlu fuqaha'il Madinah sab'ah, seperti ahli fikih yang jumlahnya ada 7 di kota Madinah. Wa man jara ala manhajihim, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka fi sairil amsar, dari berbagai negeri. Thumma man ba'dahum min a'immatil hadith wal fiqh wa tafsir, dan setelah mereka yaitu para imam dalam masalah hadith, fikih dan juga tafsir. Alladzina salaku maslaka sahabah wa tabi'in al-kiram, yang mereka menempuh jalannya para sahabat dan para tabi'in yang mulia. Wa man sara ala manhajihim fil i'tiqadi wal i'tisam bil kitab was sunnah, dan menempuh jalan mereka di dalam masalah akidah, dalam masalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga sunnah. Wa mujanabatil bid'ah wal ahwa, dan menjauhi bid'ah dan juga hawa nafsu. Wa ahliha, dan juga orang-orang yang mereka adalah tokoh dalam kebid'ahan dan juga hawa nafsu ini. Wa difa'i anil haqqi wa ahlihi, dan mereka juga mengikuti para tabi'in, para salaf dalam membela kebenaran dan juga para orang-orang yang berdiri di atas kebenaran tersebut. Ila yaumina hadza, sampai hari ini. Wa ba'dahu, dan setelahnya ila ayati Allahu, ila ayati amrullah, dan setelahnya sampai datang perkara Allah. Wa haula'i humul ladzina anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dan merekalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah azza wajalla. Hadisnya, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran dalam keadaan nampak tidak memudarati mereka orang yang meninggalkan mereka dan orang yang menyelisih mereka, sampai datang urusan Allah azza wajalla. Inilah yang dimaksud, ya, mereka lah orang-orang yang datang setelah sahabat dan mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi amsali haula, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mereka-mereka ini, wa man ulima minhu al-ijtihadu sa'ir fala yajuzu an yudhkara ala wajhi dham wa ta'thimi lahu. Barang siapa yang diketahui di antara mereka, diketahui tentang ijtihad yang boleh bagi beliau, karena memang sudah terpenuhi syaratnya, maka tidak boleh orang tersebut atau beliau tersebut disebutkan dengan celaan atau menganggap beliau berdosa. Fa innallaha ghafara lahu khata'ahu, karena Allah SWT mengampuni untuk beliau dosanya. Bal yajibu lima fihi minal iman wa taqwa muwalatuhu wa mahabbatuhu, akan tapi wajib karena beliau memiliki keimanan dan juga ketakwaan, wajib untuk kita wala, loyal kepada beliau, cinta kepada beliau. Wa mahabbatu wal qiyamu bima aujaballahu min huquqihi, cinta kepada beliau dan tegak dengan apa yang Allah perintahkan berupa hak-hak beliau, min sana'in wa du'ain wa ghairi dzalik, baik berupa pujian maupun doa ataupun yang lain. Baik, itu adalah orang-orang yang wajib kita hormati. Di sana ada orang-orang yang harus ditahdzir. Beliau mengatakan, man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dararihim. Orang yang boleh untuk kita bantah, yang boleh untuk kita jarh, yaitu kita celak dan mengingatkan manusia dari mudarat mereka. Awalan, yang pertama, wa yajuzu bal yajibul kalamu fi ahli al-bid'ah wa tahdhiru minhum wa min bid'ahihim afradan wa jama'at al-maduna minhum wal hadirun min al-khawarij wal rawafidh wal jahmiyah wal murji'ah wal karamiyah
wa ahlil kalam alladziina jarrahum ilmul kalam ila aqaida fasidah. Boleh, bahkan wajib untuk membicarakan ahlul bidah dan mentahdir manusia dari mereka dan dari kebid'ahan mereka, baik secara individu maupun secara jamaah, yang telah berlalu maupun yang sekarang, dari orang-orang Khawarij, Rafidah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Murji'ah, orang-orang Karramiyah, dan Ahlul Kalam, yang dimana ilmu kalam ini menyeret mereka sehingga mereka berada di atas akidah yang rusak. Misal, contohnya adalah ta'tili sifatillah, mengingkari sifat-sifat Allah, au ba'dihha, atau sebagian sifat-sifat Allah. Fahaulai yajibu tahdhiru minhum wa min kutubihim. Maka mereka ini wajib untuk ditahdzir dari mereka dan dari kitab-kitab mereka. Kita ingatkan manusia jangan sampai mendekati mereka dan membaca kitab-kitab mereka. Wa kadzalika man sara ala nahjihim minal firaq al-jama'at al-mu'asirah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti manhaj mereka dari firqah-firqah atau jamaah-jamaah yang ada di zaman sekarang, mimman bayana ahla tauhid wa sunnah, dari jamaah-jamaah yang mereka memang memisahkan diri dari ahlu tauhid dan juga sunnah, wa nabadahum wa janaba manahijahum, dan mereka menolak ahlu sunnah wal jamaah dan menjauhi manhaj mereka, bal harabaha, bahkan mereka memerangi, wa naffara anha, dan menjadikan manusia lari dari sunnah Nabi SAW, wa an ahliha, dan melarang manusia untuk mendekat kepada ahlu sunnah, wa yulhaqu bihim man yunasirhum wa yudafi'u anhum, dimasukkan kepada mereka, disamakan dengan mereka orang-orang yang membela mereka, menolong mereka, wa yadhkuru mahasinahum, dan mereka juga menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlul bidah, wa yushayyidu bi syakhsiyatihim wa zu'amaihim, kemudian juga menguatkan kebid'ahan tersebut dan menguatkan orang-orang yang tokoh-tokoh yang membela kebid'ahan tersebut. Wa qad yufaddilu manahijahum ala manhaji ahli tauhid was sunnati wal jamaah, dan mungkin saja dia mengutamakan, mengistimewakan, mendahulukan manhaj orang-orang yang menyimpang tadi di atas manhajnya ahli tauhid dan sunnah Nabi SAW dan juga al-jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada sebagian orang yang mereka mendahulukan, mengutamakan, menganggap lebih afdal manhaj ahlul bidah di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, maka orang yang demikian dimasukkan tergolong orang-orang yang dibenci, dan diharuskan kita untuk mengingatkan manusia dari kesalahan mereka dan kejelekan mereka. Kemudian di antara orang yang harus kita waspadai dan boleh untuk mengingatkan manusia dari kekurangan mereka atau aib mereka adalah, kata beliau, thaniyan ar-ruwatu wa syuhud, para perawi dan juga para saksi, idza kanu majruhin, apabila mereka adalah orang-orang yang telah dibicarakan oleh para ulama, dijarah, dicela, jaza jarhuhum bi ijma'il muslimin, boleh untuk mencela mereka atau menyebutkan kekurangan mereka dengan ijma' kaum muslimin. Bal huwa wajibun, bahkan yang demikian adalah wajib, yaitu menjelaskan tentang kekurangan para rawi, si fulan dhaif, si fulan kadzdzab, pendusta. Bahkan ini adalah sesuatu yang wajib. Wa hakahu an-Nawawi wa Ibnu Taimiyah rahimahumallah, dan hal ini dihikayahkan, diceritakan oleh al-Imam An-Nawawi, dan beliau adalah Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, dan juga Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati semuanya. Wa innal mutatabbi'a lima qama biha a'immatul Islam fi nusrati hadzal din wa min dzalika ar-radd 'ala al-mubtadi'ah yajidu anna a'immatal Islami takallamu fi ahli al-bidah. Dan orang yang melihat, memperhatikan, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para imam kaum muslimin dalam menolong agama ini, di antaranya adalah membantah ahlul bidah, maka dia akan menemukan bahwa para imam telah berbicara tentang ahlul bidah. Wa fir ruwat,
dan berbicara tentang rawi-rawi. Walam yushiru ilal muwazanati bainal hasanati wa sayyi'at. Dan mereka tidak mengisyaratkan adanya muwazanah antara kebaikan dan juga kejelekan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang ketika ahlu sunnah salafiyun mereka mentahdzir ahlul bidah, mereka mengatakan, kenapa kalian tidak muwazanah? Kalau mereka punya kejelekan, sebutkan juga kebaikan mereka. Ucapan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh para imam kaum muslimin. Ketika mereka berbicara fulan dhaif, ya sudah, tidak menyebutkan bahwasanya si fulan dhaif, akan tapi dia begini dan begini. Wa allafu kutuban fil jarh wa ta'dil. Dan mereka mengarang kitab-kitab di dalam masalah jarh wa ta'dil. Wa kutuban fi nasri sunnah. Dan kitab-kitab dalam yang isinya adalah untuk menolong sunnah, menolong hadis. Wa raddi ala ahlil bid'ah wa firaqihim. Dan bantahan untuk ahlul bid'ah dan juga aliran-aliran mereka. Wa kutuban fil mawdu'at. Dan kitab-kitab di dalam hadis-hadis mawdu'. Walam yujibu hadhil muwazanah min qaribin wala min ba'id. Dan mereka tidak mengharuskan adanya muwazanah baik dari dekat maupun dari jauh. Artinya tidak ada sama sekali ketika mereka menulis tentang hadis-hadis mawdu' dan di situ berbicara tentang fulan adalah pendusta, atau ketika membantah ahlul bidah kemudian mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlul bidah tadi, enggak ada di sana. Bal allafu kutuban khassah. Bahkan mereka mengarang secara khusus kitab-kitab bil jarh, khusus tentang masalah jarh, yaitu penyebutan kekurangan rawi. Wa khassasuha bil majruhin. Dan mereka mengkhususkan kitab-kitab tersebut untuk orang-orang yang tercelah, orang-orang yang majruh menurut para ulama ahli hadis, yang mereka adalah orang-orang yang dhaif atau hadis-hadis yang mungkar dan seterusnya. Wa man tukullima fihim bijarh. Dan mengkhususkan untuk orang-orang yang ada pembicaraan dengan aib mereka atau dengan kekurangan mereka. Walam yastaritu hadha syarta la min qaribin wala min ba'id. Dan mereka tidak menyaratkan syarat ini. Yaitu syarat apa? Syarat kalau menyebutkan kejelekan harus disertai dengan kebaikan. Ini mereka enggak mensyaratkan yang demikian. La min qaribin wala min ba'id. Tidak dalam jarak yang dekat dan tidak pula dalam jarak yang jauh. Artinya sama sekali mereka tidak menyaratkan yang demikian. Wa inna an-nadhira fi kutubi a'immati salaf yajidu at-tahdhira min al-bid'ah wa ahliha wa la yajidu fiha annahum la yadhkuruna asy-syakhsa illa maqrunatan hasanatuhu wa bisayyi'atihi wa bid'ahihi. Dan orang yang melihat pada kitab imam-imam salaf, dia akan mendapatkan bahwa peringatan dari bid'ah dan orang-orang yang melakukan bid'ah, dan dia tidak akan menemukan di dalamnya bahwa mereka tidak menyebutkan seseorang kecuali dengan menyertakan kebaikannya dengan kejelekannya dan juga bid'ahnya. Ketika mereka mentahdzir dari bid'ah dan juga ahlul bid'ah, maka mereka tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah tersebut. Bal yadhkuruna mathalibal kuttabi awil jama'ati awil fardi al mutakallami fihi biduni iltifatin ila ma fi dzalika min hasanat. Akan tapi mereka menyebutkan kekurangan penulis-penulis tersebut atau jamaah tersebut atau individu yang dibicarakan tersebut tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ini yang dilakukan oleh para imam. Undur ma katabahu al-Imam Ahmad wa ibnuhu Abdullah wa ma katabahu al-Bukhari fi khalqi af'alil ibad wa ma katabahu al-Khallal wa Ibnu Khuzaimah fi kutub sunnah wa tauhid. Lihat apa yang ditulis oleh al-Imam Ahmad dan juga putra beliau Abdullah, dan apa yang ditulis oleh al-Imam al-Bukhari di dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, dan apa yang ditulis oleh Khallal dan juga Ibnu Khuzaimah di dalam kitab-kitab sunnah dan juga tauhid. Wanzur ma katabahu Ibnu Battah fi Syarh wal Ibanah, dan lihat juga apa yang ditulis oleh Ibnu Battah di dalam kitab beliau Asy-Syarh dan juga Al-Ibanah, wa syarhi i'tiqadi usuli ahli sunnah lil Lalaka'i, dan juga lihat kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah yang ditulis oleh Al-Lalaka'i, wa muqaddimati Syarh Sunnah lil Baghawi,
dan Muqaddimah Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, wa Muqaddimati Ibnu Majah, dan Muqaddimah Sunan Ibnu Majah, wa Sunnah li Abi Dawud fi kitabih Sunan, dan lihatlah Kitabus Sunnah yang ditulis oleh Abu Dawud di dalam kitab beliau As-Sunan, wal Hujjati fi Bayanil Mahajjah li Abil Qasim At-Taimi Al-Asbahani, Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah yang ditulis oleh Abul Qasim Al-Asbahani, wanzur muallafat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan lihat juga karangan-karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wanzur mawaqifahum wa ta'amulahum ma'a ahlil bid'ah, dan lihat pula bagaimana mereka bersikap dengan ahlul bid'ah. Maka kita akan dapatkan bahwasanya mereka tidak menyebutkan kebaikan ketika mereka mentahdir ahlul bid'ah tersebut. Qultu, aku katakan, yaitu Syekh, inna ulama'i salaf qad raddu ala tawaifil mubtadi'ah. Sebagian ulama salaf mereka telah membantah sebagian, yaitu membantah golongan-golongan mubtadi'ah ahlul bid'ah. Faqad raddu ala rawafid, mereka telah membantah orang-orang Rafidah, wal Qadariyah, dan membantah orang-orang Qadariyah, wal Jahmiyati wal Mu'tazilati wal Khawariji wal Murji'ati wal Asy'ariyah wal Maturidiyah was Sufiyah. Mereka juga membantah orang-orang Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga Sufiyah. Kama raddu ala ru'usil mubtadi'ah, sebagaimana mereka juga membantah tokoh-tokoh dari ahlul bidah, kal Jahmi bin Safwan, seperti Jahmi bin Safwan, wa Bishr al-Marisi, dan juga Bishr al-Marisi, wa Ibn al-Mutahhir al-Hulli, dan Ibn al-Mutahhir al-Hulli, wa Razi, wa Ibn Arabi, raddu ala al-Amidi, wal Ghazali, wal Bakri, wal Akhnai, wa Subki, wa ghairihim. Dan Ar-Razi, Ibnu Arabi, dan mereka juga membantah Al-Amidi, Al-Ghazali, Al-Bakri, Al-Akhnai, As-Subki, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwasanya mereka selain membantah aliran tersebut secara umum, mereka juga membantah personnya. Wa innal ulama as-salafiyina al-mu'asirina iktafau athar salafihim as-salih fi ar-radd ala tawaif al-mubtadi'ah wa ar-radd ala ru'usil bid'ah wad-dhalal. Dan para ulama salafiyin yang ada di zaman sekarang, mereka telah mengikuti jejak para salafus saleh di dalam membantah aliran-aliran yang mubtadi'ah, aliran-aliran ahlul bid'ah. Mereka mengikuti, dan dalam membantah tokoh-tokoh bid'ah dan juga kesesatan. Faqad raddu ala tawaif as-sufiyyah wal jama'atil hizbiyyah al-mu'asirah. Mereka telah membantah aliran-aliran sufiyah dan juga jamaah-jamaah yang ada di zaman sekarang, yang mereka adalah jamaah hizbiyah al-mukhalifati li hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadi ashabihi, dan juga petunjuk para sahabatnya, wa raddu ala kulli man khalafa sunnah wa hadiya as-salafis salih fi qalilin aw kathirin idza alimu bidzalika nusratan li dinil Islam. Ya, mereka membantah aliran-aliran sufiyah dan juga jamaah-jamaah hizbi yang ada di zaman sekarang, yang menyelisihi petunjuk Nabi dan juga petunjuk para sahabatnya, dan mereka membantah atas setiap orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW dan juga petunjuk para salafus saleh, baik di dalam perkara yang sedikit maupun di dalam perkara yang banyak, kalau mereka mengetahui bahwa di dalam yang demikian ada usaha untuk menolong agama Islam. Jadi intinya para ulama kita di zaman sekarang mengikuti para salaf kita. Kita lihat mereka membantah ahlul bidah. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma inna haula'il ulama as-salafiyyin al-mu'asirin walladzina raddu 'ala rumuzil mubtadi'ah fi hadzal 'asr saru 'ala manhajis sahih wa huwa 'adamul muwazanah bainal hasanati was sayyi'at wa min ahsani ma ulifa fi dzalika wa nala istihsan al-ulama wa kitabu manhaj ahli sunnati wal jamaah fi naqdi rijal wal kutubi wa tawaif li Syekh Al-Alamah Dr. Rabi' bin Hadi Umar Al-Madkhali."
Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya para ulama salafiyin yang ada di zaman sekarang dan mereka membantah tokoh-tokoh ahli bidah di zaman sekarang, mereka berjalan di atas manhaj yang sahih, yaitu tanpa muwazanah, menyebutkan perbandingan antara kebaikan dan keburukan. Dan di antara karangan yang paling bagus di dalam masalah ini dan telah dianggap baik oleh para ulama adalah kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Naqdi Rijal wal Kutubi wa Tawaif. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam membantah person, kitab dan juga aliran-aliran. Yang ditulis oleh Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali. Waqad ayyada manhaj an-naqd alladhi dzakarahu Syekh Rabi' أبرز علماء هذا العصر ومنهم شيخ العلامة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني والشيخ العلامة صالح الفوزان وغيرهم. Dan telah menguatkan manhaj seperti ini, yaitu manhaj membantah yang disebutkan oleh Syekh Rabi' dalam kitab beliau, ulama-ulama yang nampak di zaman sekarang. Di antaranya adalah Syekh bin Baz, kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani dan Syekh Saleh Al-Fauzan dan selain mereka. Nah, setelah itu Fadilatul Syekh Abdul Salam As-Suhaimi akan menyebutkan ucapan-ucapan para ulama tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.